وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وعليهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musanniful kitab rahimahullah. As-sifatu saniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qadimu wa ma'nahu adamul awaliyah wa ma'na kaunillahi ta'ala qadiman annahu la awwala li wujudihi bi khilafi Zaid masalan wa wujuduhu lahu awwalu wa huwa khalaqan nutfah allati khalaqa minha. Para jamaah, alhamdulillah, pada malam ini sampailah kita pada pembahasan yang kedua, sifat yang kedua wajib bagi Allah Ta'ala bersifat qadim. Kemana kemarin setelah kita membahas sifat wujud dengan dalil barunya alam, dan barunya alam didalili dengan sifat-sifat si alam itu sendiri yang menghasilkan bahwa sesuatu yang baru itu pasti butuh kepada yang mengadakan, dan yang mengadakan itu pasti ada. Pada pembahasan sifat pertama wujud itu adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat zati. Wujud itu sifat zati. Wujud itu dalam makna di sini wujud zat atau wujud sifat. Maknanya Allah Ta'ala itu wujudnya ya ada, ya sifat ada, sifatnya juga ada, zatnya ada, sifatnya juga ada. Bisa diomong wujud itu bisa diomong sifat, juga bisa diomong zat. Bila kita mengarah pada sifat nafsiyah, itu adalah sifat bangsa zati. Sifat yang bangsa zati itu yang tidak butuh kepada selainnya, namanya sifat zat. Kalau wujud yang dalam arti sifat itu tentu yang menuntut adanya si zat. Nah, di dalam mengetahui
sifat yang wajib bagi Allah, ini wajib akli ya. Kemudian dengan pembuktian barunya alam, ini menjadi kewajiban syar'i usul namanya. Makanya pertama harus tahu sifat nafsiyah. Dari 20 sifat yang wajib bagi Allah itu terbagi nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ini disebut namanya 20 akidah yang wajib, 20 akidah yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Nanti 20 akidah yang mustahil ya, itu kebalikan daripada 20 akidah sifat yang wajib. Itu tiap-tiap mukallaf diwajibkan mengetahui, karena yang namanya akidah ini, namanya iman, akidah ini akidah imaniyah. Akidah imaniyah itu tiap-tiap orang mukallaf, orang-orang mukmin itu harus tahu, harus dibekali dengan mu'taqad yang 50. Jadi mu'taqad yang 50 ini sebagai bekal bagi orang-orang mukmin. Karena sahnya iman ini adalah makrifah kepada Allah Ta'ala. Tidak sah iman seseorang tanpa makrifat, tanpa mengetahui alasan atau tanda dasar-dasar keimanan. Tidak boleh ya, iman itu dengan didasari taklid atau waham atau don, apalagi syak, yang selain daripada makna makrifat. Hingga sampai sepakat para ulama-ulama kita mengatakan bahwa tidak sah ibadah seseorang tanpa ma'rifatillah. Karena kunci daripada ibadah itulah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Sholat, haji, zakat, semua, puasa, semua akan sah apabila sudah pada makrifat. Sudah sampai kepada makrifat. Kalau belum sampai makrifat kok meninggal, sudah rampung. Bisa arti meninggal dalam keadaan tidak mengenal Tuhan. Karena hakikatnya orang kafir itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Rasul. Sudah nggak ada perhitungan amalnya itu bagus apa jelek, enggak. Nah, jangan sampai kita termasuk kategori orang yang meninggal ini dalam keadaan tidak mengenal Allah dan Rasul. Ini memang satu-satunya modal dasar iman kepada Allah, modal dasarnya ya mengetahui mu'taqad yang 50. Ini modal dasar namanya. Nah, setelah tahu modal dasarnya, baru kita mengarah lagi belajar ilmu furu'. Ilmu furu' itu cabang-cabang ya. Cabang-cabangnya agama. Kalau usul itu adalah dasarnya agama, kalau furu' ini namanya cabangnya agama. Sudah tahu batangnya, nah tinggal cabangnya. Namanya cabang nggak ada batangnya, namanya cabang apa itu? Ada cabang tapi nggak ada batangnya. Pohon itu nemu cabangnya saja. Kok nggak ada batangnya? Ya siapanya dibakar kan begitu. Nggak ada cabangnya, nggak ada batangnya. Itu ada cabang nggak ada batangnya, sah nggak? Nggak sah. Tuh. Bisa sampai nanti derajat ikhlas. Ya, ada derajat ikhlas. Itu ikhlas didasari dengan makrifat. Tasawuf, ya dasarnya makrifat. Belajar ilmu tasawuf, tapi nggak makrifat kepada Allah. Belajar ilmu fikih nggak makrifat kepada Allah Ta'ala. Itu nggak ada
gunanya sama sekali, cuman mendapatkan kemuliaan dunia saja. Di dunianya ceramah ke sana kemari, dapat duit, dapat penghormatan, tapi bukan terus akan menuju selamat akhiratnya. Kemudian setelah membicarakan tentang sifat nafsiyah, yang kedua itu membicarakan sifat salbiyah. Nanti dalam sifat salbiyah ini terisi ada 5 mu'taqad. Bidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, wahda. Ya, nah. Jadi mu'taqad ya 5 mu'taqad ini mengisi daripada salbiyah. Apa yang namanya salbiyah? Yang namanya salbiyah adalah sifat yang tiada maknanya. Bisa tiada. Kalau nafsiyah itu sifat berarti, kalau salbiyah itu sifat tiada. Nah, artinya sini salbiyah itu tak ada, begitulah. Nah, kalau nafsiyah itu sifat yang ada, begitu kan? Sifat ada. Kalau salbiyah sifat tiada. Jadi dibicarakan dulu sifat adanya, kemudian yang kedua bicara sifat tidak adanya. Jadi adanya dibicarakan, tidak adanya juga dibicarakan. Itu namanya hukum. Jadi orang yang dihukum itu, mengetahui hukum itu membicarakan adanya dan juga membicarakan tidak adanya. Wa ma'nahu, dan yang menjadi arti atau arti daripada qidam itu tadi kita bicarakan sifat salbiyah ya, bangsa tidak ada. Maknanya adalah adamul awaliyah, tidak bermula atau tidak berawal. Maka arti kaunillahi ta'ala qadiman, maka arti adanya Allah Ta'ala itu qadim, annahu, wasanya Allah Ta'ala tiada awal liwujudihi, bagi wujudnya. Jadi bangsa tiada ya. Kalau nafsiyah itu bangsa ada. Kalau salbiyah bangsa tiada. Tiada bermula atau tidak awal bagi wujudnya. Ya. Tidak ada mulanya atau menjadi permulaan. Tidak ada mula dan tidak menjadi permulaan. Berbeda dengan wujudnya Umar atau Sijet. Ya. Masalan, ini satu contoh. Wawujudulahu, maka adanya si Zaid atau si Umar atau manusia itu awalun berawal. Seperti manusia. Manusia itu ya wujud. Ya. Ada wujudnya lah begitu ya. Ada zatnya. Adanya manusia atau adanya alam ini, itu ya berawal atau di sini katakan berawal. Manusia itu berawal dari mana? Namanya wujudnya ada awalnya gitu ya. Berawal dari mani kan gitu ya. Manusia itu awalnya mani. Itu gampang saja. Kalau umpamanya manusia itu asalnya dari mana?
awalnya, kalau kata asal itu kan ya, asalnya berangkatnya dari mana? Dari mani. Nah, ketika terjadi adanya mani ini, boleh mani itu akan jadi manusia, itu kan ya. Boleh pula mani itu tidak jadi manusia. Kalau mani jadi manusia itu jaiz apa wajib? Jaiz. Karena apa-apa yang jaiz itu menuntut kepada yang menjadikan. Tentu ada awalnya enggak? Awal. Kayak kita kembalikan mani itu ibarat ayam telur lah. Ayam itu permulaannya jadi, yang permulaan ayam apa? Telur. Permulaan manusia mani. Berarti menunjukkan ada permulaannya. Kalau kita muni permulaannya itu enggak ada itu menjadi permulaan, kayaknya sulit untuk memahami. Untuk yang namanya awal itu ada barangnya kan ya. Nah, kalau jadi untuk memudahkan memahami bahwa di sini manusia itu berawal dari mani, itu gampang lah diakui lah. Ya. Kayak ayam itu permulaannya jadi apa? Permulaannya ayam itu sebelum jadi ayam itu adanya telur kan ya. Dimulai dari telur. Manusia awalnya dulunya apa? Berarti ada dulunya enggak? Ada. Semua manusia itu ada dulunya. Mau itu dulunya tanah, mau itu dulunya mani. Semua ada, asalnya ada dulunya. Tapi yang tidak ada dulunya itu ya tentu adalah Tuhan. Karena tidak ada dulunya itu sifat salbiyah. Kalau yang ada dulunya itu sifatnya makhluk. Mudah dipahami di sini. Yang ada dulunya itu adalah sifatnya makhluk. Yang tidak ada dulunya itu sifat ketuhanan. Makanya salbiyah itu dikatakan salbiyah itu adalah bangsa tidak ada. Kalau nafsiyah itu bangsa dzati atau bangsa ada. Makanya dikatakan di sini wujud itu adalah sifat dzati, sifat yang ada. Nah, wajib itu artinya Allah Ta'ala itu ada zatnya, ya ada sifatnya. Tidak adanya juga dibicarakan, ya kan? Adanya dibicarakan, tidak adanya juga dibicarakan. Berbeda dengan makhluk, awalnya dibicarakan, akhirnya dibicarakan nggak makhluk. Lah bagi Allah tidak adanya, tidak wujudnya atau tidak adanya dibicarakan. Tidak adanya apa sih? Tidak adanya awal bagi wujudnya. Tidak adanya akhir bagi wujudnya. Tidak adanya persamaan bagi wujudnya. Selalu diomong tidak adanya. Itu ada bagian daripada sifat salbiyah. Maka kalau sudah paham sifat nafsiyah, sifat salbiyah, nah ini berarti ajaran para ulama ahli sunnah. Memang Nabi ngajari sifat salbiyah, sifat apa nafsiyah, mana dalilnya? Itu kalau bicara begitu sudah bicaranya apa? Ente ahsan jadi orang Wahabi saja dah. Karena apa? Ya, lagi sini. Sahabat itu belajarnya sama Nabi. Nah, kalau kita belajarnya sama siapa sih? Memang kita belajar sama Nabi. Kita belajar dengan ulama. Yang mengartikan nafsiyah ya ulama, yang mengartikan salbiyah juga ulama. Kita tahu kalau ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu mengajarkan makrifat kepada Allah Ta'ala dengan dalil. Emang sahabat mengenal Tuhan tanpa dalil apa?
Nabi mengajarkan sahabat dengan Asmaul Husna 99 nama. Ini cuma 20 nama. Jadi nah, ulama-ulama yang mengajarkan ini adalah ulama-ulama warasatul anbiya. Tentu ini adalah warisan dari para nabi. Jangan sampai kita ya menjadi pengikut, ngikutin orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa dalil, akalnya tidak berfungsi sama sekali. Orang kita syaratnya orang beragama itu makrifat. Syaratnya beriman kepada Allah itu makrifatil ma'bud atau makrifatillah itu awal wajib bagi seluruh manusia di dalam mengenali dalam tercapainya beragama. Ini makrifatillah ini berarti menghilangkan kesan, menghilangkan maknanya taklid, menghilangkan maknanya waham, menghilangkan maknanya dzon. Nah, itu. Gitu. Kalau kita belum sampai pada enggak pernah ngaji tauhid, ya bagaimana bisa makrifat? Bisa jadi orang mutasyabih, orang tasbihah ya. Nah, bisa jadi orang mujassimah, bisa jadi orang syiah, ya pokoknya orang yang keluar dari ahli sunnah. Makanya kalau anak muda-muda begini pada ngaji itu luar biasa lah. Ilmu ini sudah jarang sekali diajarkan. Jarang sekali ulama mengajarkan ya, ilmu tersebut. Hampir punah ilmu ini. Yang diajarkan nggak lain ya tadi ilmu silat, ilmu kekebalan, wiridan yang banyak biar apa masalahnya selesai. Bukan masalahnya selesai, masalahnya jadi tambah banyak. Wong apa jatuh, usahanya jatuh, sepi, datang sama orang yang modalnya ngewirid, disuruh wiridan, apa itu jalan keluarnya? Ya tambah kentir lah. Makin wirid, makin beban. Akhirnya apa timbulnya? Berarti bohong, saya ngewirid sampai mulut nyonyor, perut sampai ngelit, disuruh puasa nurut, suruh wirid nurut, masih tetap malah dioyak-oyak, utang saya tambah banyak. Ya itu malah dianggap itu jalan keluarnya. Ya. Ini kembali pada sifat yang kedua, wajib Allah bersuatan kita mana ada mul awaliyah fa mana qouli ta'ala qadiman annahu la awala li wujudi bi khilafi zaid. Masalan wa wujudu awalun wa huwa khalaqan nutfah allati khalaqa minha. Nah, ke sini waqtalafa. Dan jadi perbedaan, terjadi suatu perbedaan. Bukan hanya pada persifatan kitam saja, persifatan wujud juga ada perselisihan di dalam maknanya. Ada yang berselisih tentang makna. Mengatakan wujud itu adalah zat, dan mengatakan wujud itu adalah sifat. Tapi tidak bermasalah, masing-masing punya alasan. Yang terakhir, oh iya sama ya ternyata itu ikhtilafnya ikhtilaf lafzi saja. Nah sekarang tentang kitab-kitab pun ada perselisihan dalam mengartikan dan mengatakan hal qadim wal azali bimana wahid. Ya, apakah kitab qadim dengan azali itu maknanya satu? Mengatakan wujudnya Allah atau wujudnya Tuhan itu azali. Mengatakan wujud Allah Ta'ala itu wujudnya qadim, mengatakan Allah Ta'ala itu wujudnya azali, karena azali itu bagian daripada sifat salbiyah. Ya, punya pendapat apakah qadim dengan azali itu punya mana satu? Al mukhtalifani atau duanya berbeda? Atau maknanya sama apa? Berbeda. Maka di sini mengatakan faman qala bil awal, maka orang yang berpendapat atau berpendapat yang pertama
Orang yang memakai pendapat yang pertama itu mengatakan arafahuma biqaulihi bahwa yang namanya azali mala awwalalahu. Azali itu juga punya mana perkara yang tidak berawal bagi wujudnya. Biqaulihi mala awwalahu yufassiru ma bi syai'in al-qadim wal azali syai'ul ladzi la awwala. Qadim maupun azali punya makna sama. Punya makna kedua kata, kedua kalimat, kedua sifat itu maknanya adalah tidak bermula, tidak berawal. Sesuatu yang tidak berawal itu disebut qadim dan disebut juga azali. Bisa mau disebut azali juga pula disebut qadim. Berarti beda di dalam ungkapannya tapi maknanya sama. Ini pendapat yang pertama. Dia bisa menyebutkan bahwa Allah Ta'ala itu wujudnya azali. Boleh. Ya. Allah Ta'ala wujudnya qadim. Sama. Karena keduanya sama maknanya. Beda di dalam sebutannya. Maknanya qadim ya mala awwala li wujudihi. Azali juga maknanya mala awwala li wujudihi. Perkara yang tidak ada awal bagi wujudnya. Itu disebut azali. Juga perkara yang tidak ada awal, tidak berawal bagi wujudnya juga disebut qadim. Maknanya sama, beda di dalam sebutannya. Ini pendapat yang pertama. Maka di sini mengatakan azali, perkara yang tidak ada awal bagi wujudnya, fayashmilu zatillah wa jami'a sifatihi, maka tercakup seperti zatnya Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian waman qala bisani, dan orang yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan arafal qadim biqauli mawjudun la awwala lahu wa arafal azali bima la awwala a'ammu min an yakuna mawjudan aw ghairu mawjud fa huwa a'ammu minal qadim. Nah, yang namanya azali itu punya makna sama dengan qadim, akan tetapi lebih umum. Ini punya makna lebih umum. Memasukkan artinya maujudnya atau yang bukan maujudnya. Maujud bukan maujudnya itu adalah ma'dum. Maujudnya maupun ma'dum. Adanya maupun tidak adanya. Adanya ya tidak berawal, tiadanya juga tidak berawal. Bagaimana tiadanya tidak berawal? Ya seperti ini. Tiada sama, tidak ada persamaan Allah Ta'ala wujudnya maupun sifatnya maupun perbuatannya terhadap makhluk. Nah, ini kan tidak ada persamaan. Berarti nafi ya, tiada. Lah tiadanya beda itu azali, tidak bermula. Jadi tiadanya sama Allah Ta'ala terhadap para makhluk itu ya tidak ada
ahwalnya. Memasukkan ketiadaannya juga tidak berawal. Adanya tidak berawal, tidak adanya juga tidak berawal. Nah, ini lebih umum lebih umum artinya daripada qadim. Kalau qadim khusus, kalau azali itu umum, itu mudah sajalah. Apa bedanya? Ya am dan khas. Kalau umumnya itu azali, semua sifatnya Allah itu azali. Tapi kalau qadim itu wujudnya. Maka azali itu fayastami'a fi dzatihi ta'ala wa sifatihi. Lebih umum ya. Pada zatnya maupun sifatnya. Wa sifatihi wujudiyah. Wa yuqalu li dzatihi ta'ala azaliyah wa li qudratihi ta'ala azaliyah, memasukkan bahwa zatnya Allah Ta'ala azali. Persifatan kudrat bagi Allah Ta'ala juga azali. Jadi zatnya maupun sifatnya. Fayamfaridul azali fil ahwal kaqaulillahi ta'ala qadiran. Nah, seperti apa? Memasukkan azali itu di dalam halnya. Berarti sifat maknawiyahnya ya. Itu juga azali. Karena sifat maknawiyah itu sifat yang bukan maujud juga bukan mahdud. Jadi memasukkan zatnya dan sifatnya itu azali. Kemudian lama arafta, jika kamu sudah tahu bahwasanya anal qadima la budda fihi minal wujud, bahwa qadim itu pasti di dalamnya mempunyai makna ada, wal kaunu qadiran ya la yartaqi ila darajil wujud li annahu hal. Ini adanya kita simpulkan bahwa persifatan qadim dan azali itu artinya dua ya. Ada yang mengartikan sama saja. Kalau dikatakan berbeda itu adalah lebih. Azali itu umum. Kalau qadim itu khusus. Ini adalah sebagai penambahan pengetahuan saja. Penambahan di dalam sebuah kata-kata ketika mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu adanya azali. Allah Ta'ala itu sifatnya azali, yaitu tidak asing akhirnya, karena azali maupun qadim itu punya makna sama, peletakannya berbeda, sama di dalam maknanya, peletakannya berbeda. Lalu letaknya bagaimana? Karena kalau qadim itu diletakkan pada khusus pada zatnya, pada sifat wujudnya, kalau azali itu lebih umum. Baik ketiadaannya maupun adanya itu azali. Yan wadalilu ala kita muta'ala. Pembuktiannya. Kalau kita diantarkan pembuktian bagi adanya Allah itu dengan barunya si alam. Ya. Nah, sekarang pembuktiannya qadim. Apa pembuktian tanda buktinya Allah Ta'ala itu bersifatan qadim? Ini memakai dalil qiyas namanya. Kalau kita mengatakan bahwa kita lihat bahwa adanya Allah Ta'ala didalili dengan barunya alam, itu namanya dalil asar ala wujudil muasir. Tapi kalau dalam mengatakan qadim ini adalah dalilnya bukan hudusul alam, ini maksudnya adalah sudah dalam kategori dalil secara tafsil. Karena kita menggunakan dalil itu ada dalil ijmal,
dalil secara tafsil. Perbedaannya begini. Dalil ijmal itu secara umum, kalau dalil tafsil itu khusus. Contohnya begini. Dalil ijmal itu mengetahui 50 mu'taqad ya, yang wajib, mu'taqad yang wajib, mu'taqad yang mustahil ya, 41 mu'taqad ilahiyah gitu ya. Berarti 20 mu'taqad yang wajib, 20 mu'taqad yang mustahil, dan 1 mu'taqad jaiz. Itu didalil dengan satu dalil barunya alam. Itu namanya ijmal. Jadi barunya alam itu untuk dalil semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan perkara yang jaiz bagi Allah. Apa pembuktiannya? Itu barunya alam. Itu namanya ijmal. Dan itu ya, karena di sini ulama menganggap itu adalah wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Jadi hanya sebatas itu sudah mencukupi orang beriman, mencukupi sahnya orang beriman kepada Allah Ta'ala dengan dalil, bukan dengan taklid. Walaupun dengan ijmal. Nah, beda dengan tafsil itu terperinci. Karena apa? Tiap-tiap akidah itu didalili. Seperti qidam dalilnya apa? Bakok dalilnya apa? Wujud dalilnya apa? Ini masing-masing tiap-tiap satu-satunya akidah itu dengan dalil. Nah ini kita diajarkan untuk melihat, mengenal dalil secara tafsil. Nah secara tafsil begini. Kita akan mengangkat dalilnya qadim. Wa dalilu ala qidamihi ta'ala, mendalil atas persifatan qidam bagi Allah. Annahu, sesungguhnya persifatan qidam didalili idza lam yakun qadiman, apabila Tuhan itu tidak bersifatan qadim ya, kana hadisan, ya Tuhan itu pasti baru. Kan sudah tahu ya, namanya baru itu ada awalnya ya. Qadim itu tidak ada awalnya. Seandainya Tuhan itu ya, buktinya apa? Buktinya qadim ya. Seandainya tidak bersifatan qadim, niscaya Tuhan bersifatan baru. Bagaimana kalau Tuhan itu bersifatan baru? Nah, gitu ya. Bagaimana kalau Tuhan itu wujudnya berawal? Jawabnya bagaimana? Seandainya Tuhan itu wujudnya berawal, jawabannya mustahil. Nah, seandainya Tuhan itu ada awalnya, ya tentu Tuhan tidak bersifatan qadim. Tidak bersifatan qadim berarti bersifatan kudus, mustahil. Nah mustahilnya pun itu punya alasan, pakai alasan. Alasannya apa kalau Tuhan itu mustahil baru? Li'annahu, jadi apabila Tuhan itu bersifatan qadim, tentu adanya Tuhan itu bersifatan baru. Maka apabila Tuhan itu baru mustahil. Alasannya li'annahu la wasitatun bainal qadimi wal hadisi. Karena qadim dengan hadis, dengan baru, itu tidak ada tengah-tengahnya. Jadi sesuatu yang wujud itu kalau tidak qadim ya baru. Kalau bukan makhluk ya khaliq. Tidak bisa diomong setengah makhluk, setengah khaliq. Nanti ada tengahnya itu berarti setengah qadim, setengah kudus. Jadi keputusannya apa kalau begitu? Qadim enggak? Kudus enggak? Jadi bisa mengatakan setengah qadim, setengah kudus. Jadi artinya apa? Tuhan itu setengah makhluk, setengah
kholik. Jadi setengah makhluk setengah kholik akhirnya. Mamanya itu nanti jadi pendapatnya kayak pendapatnya Trinitas. Trinitas itu mengatakan bahwa wujudnya Isa itu adalah makhluk tapi sifatnya Tuhan. Berarti setengah. Jadi setengah Tuhan, setengah makhluk. Dia tadi apa? Beli blaster lah ya. Jadi ada blasteran. Ini ada Tuhan tapi punya sifat blaster. Dimelihat kalau wujudnya zatnya itu manusia, makhluk tapi sifatnya Tuhan. Itu apa namanya? Blaster. Jadi sifatnya reinkarnasi ya. Artinya nempel ke jasadnya Nabi Isa. Nah, mereka sih tahu dah namanya. Akalnya nggak dipakai ya. Mau mengenal Tuhan nggak pakai akal. Akalnya nggak dipakai. Jadinya ada Tuhan setengah manusia. Ini pendapatnya orang yang tidak waras, begitulah ya. Sebab apa? Ada Tuhan blaster. Mamanya kayak gini. Blaster itu kan campuran ya. Kayak burung. Apa namanya? Kayak bebek dengan entok ya. Kalau bebek dengan entok itu kawin, anaknya keluarnya apa? Tongki. Lah tongki ini bukan bebek, bukan entok. Lah kalau gini umpamanya setengah Tuhan, setengah makhluk, jadinya apa itu? Ya, jadinya mau disebut apa itu? Blaster saja kan ya? Lah tongki ini bebek ya bukan, entok juga bukan. Nah kalau di sini Tuhan setengah makhluk, Tuhan ya bukan, makhluk juga bukan. Jadi punya makna, punya apa? Nama apa namanya itu? Ya bisa jadi-jadian apa gimana? Ya mustahil begitu aja lah. Mustahil itu nggak ada barangnya ya. Setengah Tuhan, setengah makhluk. Ya kayak orang-orang Mu'tazilah itu begitu. Kalamnya Tuhan makhluk begitu. Tuhannya kholik, sifatnya makhluk. Berarti setengah Tuhan, setengah makhluk. Karena orang Mu'tazilah itu menafikan sifat ma'ani mananya. Menafikan sifat kalam. Ini, ya sholat sih sholat ya. Sholat, zakat, puasa lebih getol dah dia dah. Lebih getol malah. Sofinya kebablasan. Sofi kebablasan. Orang yang maksiat, orang zina itu tidak bakalan bisa masuk surga. Udah putusin begitu saja udah. Jadi pahamnya paham orang Khawarij. Akidahnya akidah Mu'tazilah. Ya kita mudah-mudahan tidak tertarik dengan hal-hal demikian. Karena kita belajar tauhidnya ahli sunnah wal jamaah yang notabene menggunakan akal lah. Di dalam makrifat itu menggunakan akal. Karena makrifat itu bil ukul wal hukum bisyar'i. Ya kan, menetapkan hukum baik buruk itu dengan syariat. Kalau makrifat ya kan, yang mana wajib dan mana yang mustahil itu dengan akli. Karena akal itu selalu kerjanya begitu. Mana yang diwajibkan, mana yang dimustahilkan, itu kerjanya akal kan. Begitu, yang wajib ya diwajibkan, yang mustahil ya dimustahilkan, yang jaiz ya dijaizkan, yang boleh dia omong boleh, yang nggak boleh dia omong nggak boleh. Itu kerjanya akal demikian. Nah, seandainya Tuhan itu tidak bersifatan qadim, mesti Tuhan itu bersifatan baru. Karena qadim dengan baru itu tidak ada tengah-tengahnya. Ya. Bukan seperti ya tadi apa? Bebek sama entok kawin, anaknya bebek ya bukan. Ada wujud bebek bukan, entok juga bukan. Karena anaknya setengah bebek, setengah entok. Nah itu nanti begitu.
Tuhan bukan, makhluk juga bukan, qadim bukan, kudus juga bukan. Jadinya apa maknanya? Mustahil, nggak ada wujudnya, kan begitu mestinya ya. Kata-kata mustahil itu ya nggak ada barangnya, dimustahilkan oleh akal. Ini ada Tuhan qadim, enggak kudus. Lah terus apa? Wong qadim dan kudus itu nggak ada tengah-tengahnya. Karena dua perkara itu kalau bukan Tuhan ya makhluk, begitu saja kan. Kalau bukan pencipta ya yang diciptakan. Ini diciptakan bukan, yang menciptakan juga bukan, terus apa? Ya namanya mustahil. Mustahil itu bukan sesuatu yang diciptakan, ya. Nggak mau diciptakan. Nah, ya begitu. Nah, karena alasannya punya alasan. Karena la wasita bainal qadim wal hadis. Nah, makanya fakullu syai'in, maka semua sesuatu, maka tiap-tiap sesuatu intafa anhul qidam, maka tiap-tiap sesuatu yang tiada persifatan itu qidam, sabatalahu hudus, tetap bagi wujudnya persifatan baru. Jadi tiap-tiap sesuatu kalau tidak bersifatan qidam ya bagi wujudnya itu bersifatan baru. Maka wa idza kanat ala hadisan, dan apabila adanya Tuhan itu baru, bagaimana kalau Tuhan itu baru? Niscaya iftiqar ila muhdits, butuh kepada yang menjadikan. Nah, sekarang kita tanya yang bikin Tuhan itu siapa? Kalau yang bikin alam semesta ini adalah Tuhan, lah yang bikin Tuhan siapa? Nah, itu tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana alam. Sama-sama ada ya. Tuhan ya ada, alam juga ada. Nah, kalau tidak sampai mengetahui sifatnya, akhirnya dalilnya Quran saja. Sifatnya Tuhan Rahman, Rahim, Al-Awal, wal akhir. Nah, apa enggak repot tadi? Berarti Tuhan itu berawal dan berakhir, khatam. Ya iya mesti ya. Nanti ada Tuhan khataman kan. Ada khataman segala, ini namanya akhir itu kan khatam. Awal dan berakhir, habis namanya apa? Punah, begitu. Ada Tuhan, punah gitu. Ada awalan, ada penghabisan. Lah sifat Tuhan tidak berawal juga tidak berpenghabisan. Nanti disebut awalan wa akhiron di sini kan, maknanya adalah ya. Jadi disebutkan sifat Tuhan itu awal dan akhir, maknanya adalah sifat ya, tiada berawal, tiada berakhir. Kalau kita dinazamkan dalam apa Aqidatul Awam kan, awal bila ibtida, akhir bila intiha. Nanti Fakullu syai'in intifa'anul kitab sabatalahul hudus. Wa idza kana ta'ala hadisan, apabila adanya Tuhan itu baru, iftaqara ila muhdis yuhdisuhu. Waftaqara muhdithuhu ila muhdis. Namanya Tuhan itu, misalnya Tuhan itu baru, tentu Tuhan itu ada yang bikin. Nanti kalau Tuhan itu ada yang bikin, tentu Tuhan yang bikin ada yang bikin lagi. Terus-terusan jadinya apa? Tasalsul. Seandainya Tuhan itu bersifatan baru, Tuhan itu ada dulunya, ada sekarangnya, itu jadinya apa? Tasalsul. Hanya ngomong Tuhan itu ada seterusnya, gitu kan ya. Sekarang ngomong Tuhan itu ada terus. Itu namanya istimrar. Namanya istimrar itu ada istimrar itu terus-terusan ada. Kalau terus-terusan ada mipil, adanya juga terus-terusan tidak ada. Kayak mamanya seperti digambarkan ya. Qadim yang disifatkan pada makhluk, itulah.
Ya, seperti gini. Hadza binaun qadim misalnya kan, ini bangunan dulu, bangunan tua misalnya ya. Ya namanya tua itu dari dulu sampai sekarang ada terus, hasilnya apa? Tua. Lah kalau Tuhan itu misalnya dari dulu sampai sekarang ada terus, Tuhan itu ada terus, bisa nyebut Tuhan itu mipil tidak ada, Tuhan itu sudah tua. Karena apa? Adanya sejak dulu sampai sekarang. Jadi kodim yang dimaknakan pada makhluk itu maknanya zaman. Ya. Maknanya tua. Seperti yang dalam Al-Quran disebut kal'urjunil kodim. Seperti pelapah korma yang sudah lapuk gitu kan. Kalau korma itu kalau sudah pelepah korma kalau sudah lapuk itu kayak sabit. Nah, itu melengkung, itu namanya pelepah yang sudah lapuk, tua, sudah kering. Nah, itu namanya bisa begitu, bisa kodim yang pada makna zaman, itu kan. Bagi Tuhan itu bukan awal kodim, ada makna zaman itu apabila disifatkan pada makhluk. Ada binaun kodim, kal urjunil kodim, itu bermakna awal dulu. Lah kalau kodim bagi Tuhan itu maknanya salbiyah, tiada dulu. Makanya kodim itu artinya apa? Kodim itu artinya dulu. Apabila disifatkan pada Tuhan maknanya salbiyah, tiada dulunya. Tuh. Nah, apa demikian? Itu lazim tasalsul. Artinya tasalsul itu wahwa tatabiul asya, urut-urutannya perkara, wahidun asya wahidan ba'da wahidin. Urut-urutannya perkara dari satu ya, pada satu lagi terus-terusan ya. Satu lagi, ada lagi namanya itu tasalsul. Wa huwa tatabil asya wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Sampai tidak ada ujungnya. Nah, kayak umpamanya gini. Umar dilahirkan itu kan. Umar diciptakan sama bapaknya. Bapaknya diciptakan oleh kakeknya. Kakeknya diciptakan oleh buyutnya. Itu masih punya nama terus ini ya. Buyutnya diciptakan oleh canggahnya. Kalau orang Jawa ngomong canggah. Terus urus terus terakhir bingung terus bar dah. Enggak tahu akhirnya judulnya apa tidak tahu. Nah, kita kan tahunya terbatas. Ya tahu terbatas tahu, tapi kalau Tuhan terbatas enggak kan begitu kan? Nah ini kadang ngomong yang namanya kodim itu menafikan istimror, menafikan menolak terus-terusan. Sebab kalau terus-terusan itu ada dulunya, dulu sampai sekarang ini keberadaannya terus-terusan. Nah, Tuhan adanya terus-terusan enggak? Ya enggak, sekali juga enggak, terus-terusan juga. Kalau sekali itu adanya makhluk, terus-terusan juga adanya makhluk. Yang namanya terus-terusan itu sekali-sekali. Wahidan ba'da wahidin. Adanya sekali, terus-terusan malanihayah sampai tidak ada akhirnya, tidak ada rampungnya, itu namanya terus-terusan. Jadi mengatakan qadim dalam arti mala awwala liwujudihi adalah wujudnya itu tiada bermula, itu menafikan daripada istimror. Jadi watasalsul dan sifat tasalsul bagi wujudnya itu muhalun. Muhal maknanya tidak ada. Jadi wujudnya Tuhan itu tidak ada terus-terusan. Bila Tuhan itu ada yang terus-terusan itu muhal. Seandainya Tuhan itu adanya terus-terusan, muhal itu. Karena yang adanya terus-terusan itu makhluk. Wa in intahat muhdisun
bi angkila anal muhdisal ladzi ahdatsallah lazim dor. Namanya gitu ya. Ada dor, ada tasalsul. Kalau dor itu artinya tergantungnya sesuatu pada sesuatu sekali. Mamanya kayak ayam sama telur itu kan. Mamanya ayam keluar dari telur. Telur keluar dari ayam. Itu jadinya yang dihukumin dang ya. Ayam keluar dari telur, apa telur keluar dari ayam? Bisa nggak dihukumin? Yang keluar dari telur, ayam apa telur? Ya, yang pertama yang mana nih, gitu kan? Yang awal yang mana? Apa awal itu ayamnya dulu, apa telurnya dulu? Kalau ayam keluar dari telur, itu maknanya bisa ngomong ayam keluar. Telur dari ayam itu ada dua wujud saling tergantung. Ayam tergantung dengan adanya telur. Telur tergantung dengan adanya ayam. Itu bisa dihukumin enggak? Nah, itu namanya mustahil. Jadi apabila di sini Tuhan tidak, kata Tuhan itu ada awalnya, niscaya akan ada Tuhan itu bisa bersifatan dor atau tasalsul. Lah sifat tersebut dor maupun tasalsul itu bagi Allah itu mustahil. Namanya dor itu adalah wa tawaqufu syai'in ala syai'in. Berhentinya sesuatu pada sesuatu. Namanya ayam keluar dari telur berhenti ya. Dah, lah kalau telur keluar dari ayam juga berhenti, berarti tergantungnya sesuatu dengan sesuatu yang pertama. Lah, yang di sini jadinya apa? Dor. Kalau tasalsul itu tartibul umur, kalau dor itu tawaqufu syai' bi syai'. Nah, tergantungnya sesuatu pada sesuatu, jadi artinya sekali lah. Kalau sekali saja, ya, yang pertama dan yang kedua. Ini ayam yang akhir, telur yang pertama gitu kan. Nah, nanti ada namanya Tuhan itu Tuhan yang pertama dan Tuhan yang terakhir, akhir dan awal, berarti itu dor. Ada Tuhan pertama dan ada Tuhan terakhir. Ini awal Tuhan, akhir juga Tuhan. Ini awal ayam, terakhirnya telur. Nggak bisa, ini pertamanya telur, akhirnya ayam. Iya, Pak. Sama nggak? Sama-sama pernah nggak adanya. Yang terakhir ya pernah nggak. Yang terakhir itu nggak. Yang pertama itu pernah nggak ada. Terakhir juga pernah nggak ada. Dua-duanya baru nantinya begitu. Jadi yang awal yang awal itu ada akhirnya tergantung ya. Yang awal tergantung dengan adanya yang akhir. Yang akhir juga tergantung dengan adanya yang pertama. Itu namanya dor. Wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhar. Tergantungnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Tawaqqufu alaihi fa innahu idza kana Allah azza wa jalla muhdas karena mutawakkifan ala muhdis, misalnya begitulah. Mamanya adanya Allah Ta'ala itu muhdas, dilahirkan kepada yang mengadakan gitu kan. Hanya Tuhan yang pertama dan Tuhan yang kedua, Tuhan yang pertama dan Tuhan yang terakhir. Niscaya itu terjadinya apa? Dor, ya. Hukumnya dor. Ada Tuhan yang pertama, ada Tuhan yang terakhir. Karena yang terakhir itu tergantung dengan yang pertama. Kalau tidak ada yang pertama, ada yang terakhir. Hukum bagi Allah Ta'ala yang namanya khotim itu tidak ada awalnya. Nanti bakok ya tidak ada akhirnya. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Lah kalau ada awal dan ada akhir, yaitu tawaqqufu syai'in ba'da syai'in.
Tawakufu syai' bi syai'. Jadi tergantungnya yang pertama dengan yang akhir, tergantungnya yang akhir dengan yang pertama. Itu namanya tawakufu syai' bi syai'. Waqad faradna anna Allah ahdasa hadzal muhdis. Waqad faradna anna Allah ahdatsa hadzal muhdis fayakunu muhdis mutafiqan 'ala Allah. Itu wador, itu menjadi dor atau tasalsul. Maka kalau begitu kami menetapkan wajib bahwa itu adalah baru. Yang pertama. Dan ini adalah yang kedua, misalnya begitu. Ada yang pertama, ada yang kedua. Maka adanya muhdis, adanya yang kedua, itu mutawakifan 'ala Allah. Tergantung kepada Allah. Maka hasilnya apa? Dor. Wador itu muhalun. Di tasalsul adalah di sini terus-terusan ya. Tidak ada batak, tidak ada rampungnya. Kalau dor itu tergantung sesuatu yang pertama dengan tergantungnya sesuatu yang kedua dengan sesuatu yang pertama. Itu yang terakhir itu tergantung dengan yang pertama. Itu tawakuf, namanya dor. Dan keduanya itu muhalun. Artinya la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Muhal di sini tidak tergambar, tidak dibenarkan oleh akal adanya Tuhan itu berawal dan berakhir. Adanya Tuhan itu terus-terusan maupun tidak terus-terusan. Yang terus-terusan tadi ya tartibul umur bila nihayah. Yang dor itu tawakufu syai'. Itu keduanya mustahil. Waladzi ada ila dor wa tasalsul itu muhalaini, dan kembali kepada dor maupun tasalsul itu keduanya muhal, maka faradha hudusu ta'ala azza wa jalla fayakunu hudusu ta'ala muhalan. Maka mewajibkan barunya Allah Ta'ala atau persifatan baru bagi Allah Ta'ala itu, maka adanya persifatan baru bagi Allah Ta'ala itu muhal. Jadi seandainya Tuhan itu punya sifat baru, berarti ada awalnya, ya tentu tergantung dengan yang mengawali. Keduanya muhala ini, ya, baik itu dor maupun tasalsul. Lianna kulla syai'in yu'addi ila muhal, karena sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang kembali kepada muhal itu muhalun. Jadi kembalinya kepada sesuatu yang sesuatu itu muhal, ya hukumnya muhal, dimustahilkan oleh akal. Maka fahasilu dalil, maka bisa menjadikan kesimpulannya dalil ini pembuktian antakula laukan Allah khairu qadim, seandainya Tuhan itu tidak bersifatan qadim, biangkana hadisan, artinya kalau tidak Tuhan itu bersifatan qadim, dengan adanya Tuhan itu persifatan baru atau adanya Tuhan itu baru, laftaqara ila muhdis, pasti butuh kepada yang menjadikan. Hasilnya apa? Maka fayal zamu dor au tasalsul. Seandainya Tuhan itu tidak bersifatan qadim, tentu Tuhan itu bersifatan baru. Seandainya Tuhan itu bersifatan baru, ada awalnya, ya tergantung kepada yang mengawali. Dan keduanya itu mustahil. Karena mustahilnya tadi, apabila Tuhan itu butuh kepada yang mengadakan, fayal zamudor au tasalsul. Wahuma, dan dor maupun tasalsul, itu keduanya muhalani, keduanya itu muhal. Maka hasilnya fayakunu hudusuhu muhalan. Maka adanya Tuhan itu bersifatan awal atau bersifatan baru itu muhal. Lianna muhalan, maka fayakunu hudusuhu muhalan, maka adanya Tuhan itu baru
Itu muhal. Lah, muhalnya Tuhan itu persifatan baru, fasabata qidamuhu. Maka menetapkan, akal itu menetapkan, menemukan tetapnya Tuhan itu persifatan qadim. Artinya tidak ada awalnya. Jadi menetapkan Tuhan itu tidak ada awalnya. Itu mengatakan bagaimana kalau Tuhan itu ada awalnya. Seandainya Tuhan itu ada awalnya, itu Tuhan itu baru. Terus itu namanya artinya memakai dalil iltizah. Ya. Ada dalil lazim, ada dalil asal ala wujudil muasir. Dalil lazim itu lazimnya persifatan mulazamah kepada wajib, mulazamah kepada mustahil. Nah, mustahil itu kan nggak ada maknanya ya. Tidak adanya awal bagi Tuhan itu mustahil ada awal bagi Tuhan. Itu. Fayakunu hudusu muhalun. Maka adanya Tuhan itu baru itu mustahil menurut akal. Nah, akal itu menemukan memustahilkan Tuhan itu wujudnya berafal. Fasabata qidamuhu, maka akal menetapkan hukum wajib persifatan qadim bagi wujudnya. Wa huwal matlub, dan itu supaya yang dituntut oleh akal. Wa hadza dalil ijmali li qidami ta'ala, dan itu ada dalil secara umum bagi persifatan kita bagi Allah Ta'ala. Itu artinya masih kalau semua tiap-tiap satu kaidah itu didalili ya. Kalau memahami memahami dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu didalili, tiap-tiap sifat itu didalili, itu namanya tafsir. Tapi kalau hanya satu saja didalili wajib Allah Ta'ala itu persifatan qidam. Seandainya Allah Ta'ala tidak persifatan qidam, itu persifatan baru, maka mustahil Allah Ta'ala itu persifatan baru. Mustahilnya apabila Tuhan itu baru tentu butuh kepada yang mengadakan. Bagaimana Tuhan itu perlu yang mengadakan? Niscaya Tuhan itu adalah dor atau tasalsul, dan itu namanya dalil secara ijmal, dan itu sebagai syarat makrifat kepada Allah Ta'ala. Jadi syarat makrifat itu ya dengan dalil. Kalau tidak pakai dalil ya bukan makrifat. Jadi enteng saja, seandainya Tuhan itu tidak bersifatan qadim, niscaya Tuhan itu baru. Kalau Tuhan itu bersifatan baru, niscaya Tuhan itu butuh kepada yang bikin. Lantas yang bikin Tuhan siapa? Kan begitu, akhirnya gitu kan? Mamanya bikin Tuhan itu Tuhan, berarti ada Tuhan yang dibikin, ada Tuhan yang membikin. Hasilnya apa? Kalau enggak dor, tasalsul. Lah tasalsul maupun dor bagi adanya Allah itu mustahil. Dan itu dalil secara ijmal. Dalil ijmal li qidami ta'ala bagi persifatan kita bagi Allah Ta'ala. Lah dengan dalil itu, wabihi dengan dalil itu, yakhrujul mukallaf min ribatil taklid. Maka keluarlah mukallaf dari ribqatil taklid. Ribqatil taklid itu adalah dari jeratan taklid, dari lingkaran taklid. Kalau sudah keluar dari lingkaran taklid, jadi tidak taklid lagi. Taklid apa sih? Taklid itu ya khabarus husnudzon fil mukhbirih katanya. Artinya mengambil husnudzon, mencapainya husnudzon, berbaik sangka kepada yang membawa berita. Karena ini berita dari kiai, kiai nggak bakalan bohong. Jadinya nggak bakalan bohong itu kan berarti husnudzon. Ya kan, mamanya di jalan itu jangan keluar, di sana ada macan itu. Kalau yang ngomong itu kiai percaya, karena kiainya nggak bakalan bohong. Lah kamu lihat macannya sendiri enggak begitu. Itu namanya katanya. Jadi membenarkan omongan itu berdasarkan karena husnuzon. Padahal sekali itu kiai bohong juga boleh kan ya. Dan ada macan cuma nakut-nakutin supaya kamu nggak keluar, karena di sana itu ada perempuan. Nanti kalau kamu keluar jadi kamu matanya jelalatan gitu. Supaya mata kamu nggak jelalatan, gua bohongin dah, gitulah. Karena bohongnya untuk maslahah gitu. Nanti akhirnya apa? Percaya terhadap, berbaik sangka kepada seseorang, karena yang membawa berita itu orangnya baik. Lah, percayanya itu berdasarkan don,
Madlunatnya itu orang tidak pernah bohong. Padahal nggak tahu sendiri, itu sama dengan tidak tahu. Namanya kayak orang nggak tahu dalil, apa buktinya Tuhan itu esa, apa buktinya Tuhan itu ada. Berdasarkan itu adalah kata seorang kiai, kalau kiai itu dapat dari Al-Quran maupun hadis, yaitu husnudzon. Orang kiainya saja taklid katanya, kok ini katanya demi katanya. Jadi kata dari kata dapat dari kata ke kata, seterusnya itu begitu. Nah, mudah-mudahan ya kita belajar melihat dengan dalil kita sendiri. Akal kita gunakan untuk membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu persifatan qidam. Allazi, yang mana orang yang terjerat dalam jeratan taklid itu adalah yang mana yakhludu sahibuhu finnar. Hati golongan orang-orang yang taklid itu ya, itu sampai dikatakan golongan orang ahli neraka yang khulud. Jadi masuk neraka yang kekal. Mudah-mudahan kita ya tidak tergolongan orang itu. Karena itu ala ra'yi Ibnul Arabi wa Sanusi, itu atas pendapatnya Imam Ibn Arabi wa Imam Sanusi. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah kita bicarakan yang lalu, bahwa keduanya itu tidak setuju iman itu didasari taklid. Nah, mudah-mudahan kita terlepas dari lingkaran orang-orang yang taklid dalam imaniyah. Karena orang yang taklid dalam imaniyah ini imannya bukan iman makrifat, tapi imannya iman taklid. Iman taklid ya iman tapi tidak tahu dalil namanya. Jadi yakin bahwa Tuhan itu ada, saya seyakin-yakinnya Tuhan itu ada, saya seyakin-yakinnya Tuhan itu bersifatan qadim, tidak ada permulaannya. Lah apa tanda buktinya kamu kok yakin, jazm ya, mutabik lil waqi tapi bi ghairi dalil, mantap cocok dengan kenyataan tapi tanpa dalil. Makanya begitu, itu namanya taklid itu begitu. Saya seyakin-yakinnya walaupun saya dipotong-potong sekalipun tubuh saya itu dibedel lah, dibedel paham, dipotong-potong sekalipun, saya tidak akan berubah di dalam sebuah keyakinan saya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu tidak bermula. Artinya muktakot yang 50, tapi tidak sama sekali memakai dalil. Itu tidak sah. Jazm yang demikian, mantap yang demikian itu tidak sah. Itu kan? Ini sudah mewabah pada zaman sekarang. Belajarnya si ilmu tasawuf katanya ya. Thariqahnya ikut. Kesana kemari sudah bawanya tasbih. Walhasil still kenceng lah kita kon. Lah ente nyembah siapa? Saya menyembah Tuhan. Emang Tuhan ada? Ya Tuhan ada. Taunya ada bagaimana? Apa buktinya? Yang nanya orang ateis lagi ya. Nah, saya sih jelas mau pakai tasbih, pakai masjid. Tuhan tuh nggak ada kok. Ente ngomong ada. Yakin-yakinnya kata kiai, kata Quran. Nah itu katanya. Kalau kata saya nggak ada, ente mau ngapa? Jadi satu ngomong nggak ada, satu ngomong ada. Yang ngomong nggak ada nggak bisa membuktikan, yang nggak memakai dalil. Yang ngomong ada juga nggak pakai dalil, sama-sama tidak pakai dalil, akhirnya beradu tangan. Kalau orang Jawa adu lengan lah, begitulah. Nah, ini tidak benar, iman tidak begitu. Iman ini bukan baku hantam, tapi akalnya digunakan dengan burhan, artinya dengan fakta yang dia lihat pakai akalnya. Itu saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.